Om Haryo yang sedang berdiri seketika tuh tumbang, blak. Ami yang kaget langsung guncang-guncang badannya si Om Haryo kan. Dan ketika dicek napasnya, udah nggak ada. Di saat itu juga Om Haryo ini meninggal. Innalillahi. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Balik lagi nih ya, kali ini Nona bakalan cerita pengalaman horor yang bikin trauma. Karena apa? Karena entah mengapa omnya kawan Nona tiba-tiba meninggal secara misterius setelah beberapa kali datang ke rumah seorang dukun. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu ya. Cerita ini benar-benar diceritakan oleh kawan Nona tentang pengalaman hidupnya yang bikin trauma abis. Dan belakangan, akhirnya ada sebuah jawaban. Kenapa kejadian misterius ini terjadi? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Sini-sini, Nona ceritain. Cerita ini Nona dapat dari kawan Nona yang bernama Ami. Ami dan keluarganya ini tinggal di Kota B, salah satu tempat di ujung timur Pulau Jawa yang terkenal dengan kemistisannya. Di Kota B ini ada banyak banget macam ilmu pesugihan maupun santet. Bahkan ada santet di Kota B yang bisa membuat pasangan itu tuh dikatakan benar-benar setia sampai mati. Gimana enggak? Karena kalau sampai si pria main sama orang lain, itunya bisa nggak berdiri alias nggak berfungsi atau bahkan bisa sampai mati lemas. Dan siapa yang biasanya ngelakuin santet ini? Nggak lain dan nggak bukan si istrinya sendiri. Biar si suami yang disantet itu nggak jajan sana sini. Bisa gitu ya? Ya percaya nggak percaya sih, tapi ini salah satu santet yang terkenal banget di Kota B. Mungkin maksudnya baik, tapi ya serem juga nggak sih? Gimana Bu Ibu, setuju nggak nih ada modelan santet macam kayak gini? Oke, kita balik ya ceritanya ke Ami. Ami ini 3 bersaudara dan Ami adalah anak tengah. Kakaknya cowok namanya Mas Agung dan adiknya bernama Adi. Saat ini Ami tuh tinggal di Kota B bareng ibu, bapak, dan adiknya. Karena masnya Ami ini, Mas Agung itu sudah nikah dan tinggalnya jauh di Kota P di Jawa Tengah ya. Suatu hari Ami ini kedatangan tamu, yaitu keluarganya sendiri, namanya Om Haryo. Om Haryo ini adalah adik dari ibunya Ami. Om Haryo yang tiba-tiba datang itu tuh cuma cerita kalau dia lagi penat aja dan mau liburan sejenak di kampung halamannya itu. Tapi Om Haryo yang kelihatannya lagi ada masalah nggak pernah mau cerita ke keluarganya Ami kalau dia tuh punya masalahnya apa gitu ya. Nah, secara kebetulan pas omnya itu datang, Ami tuh lagi kena musibah gitu ya. Karena motornya Ami yang dipinjam masnya itu kecurian. Ingat kan tadi Mas Agung ini, masnya Ami tinggal di Kota P, jauh dari keluarganya Ami. Mi, motormu tiba-tiba hilang Ki. Aku wes cari-cari, wes lapor polisi, tapi kok ora ketemu juga yo. Gimana ya Mi? Ami tadinya tuh sempet ikut panik, tapi karena sampai beberapa hari nggak ketemu juga, padahal udah buat laporan surat pernyataan kehilangan ke kepolisian, coba ngecek CCTV, nggak ketemu-ketemu juga. Jadinya Ami ini mulai pasrah ya. Nah, tapi nggak begitu nih dengan bapaknya Ami. Bapaknya Ami ini penasaran banget siapa yang ngambil motornya itu. Mulai nih bapaknya Ami ini kan coba cari kiai gitu kan, siapa tahu dapat petunjuk di mana keberadaan motornya. Malah sama si kiai ini tuh dibilang kalau dicari nggak ketemu, ya udah, ya wes ikhlasin aja. Berarti emang belum rezekinya. Nah, si bapak ini juga cerita-cerita nih ke tetangganya yang namanya Pak Mansur gitu ya. Kalau Ami ini, anaknya ini tuh kehilangan motor. Ya, macam bapak-bapak cerita ke tetangganya lah ya, bapak-bapak gosip gitu. Ya, si bapaknya ini ngomong gini, iya nih Pak, si Ami motornya dicuri pas ada di rumah masnya itu. Aduh, kemana ya itu motornya? Udah dicari-cari, kok nggak ketemu juga. Pak Mansur ini tuh tiba-tiba ngomong nih, dia punya ide. Gimana kalau coba tanya ke guru saya aja Pak, sakti dia ada di Gunung P gitu. Kalau Bapak mau, nanti saya anterin. Singkat kata, setelah bapaknya Ami ini setuju, pergilah dia sama Pak Mansur. Tapi ternyata nggak cuma berdua aja. Bapak ini ngajak Adi, si adiknya Ami, sama Om Haryo juga. Pergi kan mereka ini ke gunung itu ya. Yang jalannya tuh berliku-liku. Sampai akhirnya mereka ketemu sama sebuah rumah sederhana. Pak Mansur dan bapaknya ini kan ketok rumah. Tok tok tok, kulonun. Tok tok tok. Nah, gak berapa lama si empunya rumah ini bukain pintu dan langsung aja tiba-tiba ngomong, "Oh, kamu.
aku tahu kamu bakal kesini, motor anakmu hilang kan. Bapak ini ya kaget, dia tuh belum sempat ngomong apa-apa, tapi kok si mbah-mbah ini tuh udah tahu. Pak Mansur yang nganterin pun juga kaget ya, dia juga belum cerita apa-apa nih sama si mbah-mbah itu. Tapi kok ya udah tahu gitu ya, maksud kedatangan mereka ke rumah itu tuh apa. Nah, ya udah nih, karena bapak kan yang punya urusan, makanya bapak yang ngobrol berdua sama si mbah yang diketahui bernama Karso. Dan ternyata si mbah Karso ini adalah salah satu dukun yang terkenal di gunung itu. Bapak cerita sama Mbah Karso gimana ceritanya itu motor anaknya nih bisa hilang, motornya Ami. Kronologinya gimana? Dan ya udah akhirnya si Mbah Karso ini pun jawab kalau berdasarkan mata batinnya motornya Ami ini udah dipretelin. Paham kan maksudnya dipretelin? Udah dipisah-pisah gitu ya, udah dibongkar. Jadi udah nggak kelihatan utuh gitu motornya. Dan pasti udah susah banget itu untuk dicariin. Tapi Mbah Karso nambahin kalau pengen tahu ciri-ciri orangnya yang ngambil itu seperti apa, si Mbah ini bisa ngasih tahu. Nah, kata si Mbah, kalau yang ngambil motornya Ami ini adalah salah satu preman kampung di daerah rumahnya Mas Agung. Preman itu suka nongkrong di pojokan deket toko kelontong. Dan orang itu, si preman ini, emang udah lama ngincer motornya si Ami. Karena sering dipakai si Mas Agung ini bolak-balik kan. Nah, akhirnya si Bapak udah dapat gambaran kan siapa yang ngambil. Dia udah cukup puas lah jawabannya dari si Mbah Karso ini. Bapak, Adi, Om Haryo, dan Pak Mansur ini pun pamit. Dan akhirnya mereka pulang ke rumahnya di desa yang berbeda ya. Di malam harinya, Bapak nih nelpon Mas Agung. Dia ngasih tahu kalau orang yang ngambil motornya itu udah diketahui gitu ya. Nah, orang itu tuh suka nongkrong di pojokan. Orangnya rada putih dan gempal gitulah ya gambarannya. Si Mas Agung ini tadinya masih rada nggak percaya. Karena dia tuh nggak ngeh kalau di pojokan deket toko kelontong itu suka ada orang nongkrong. Padahal kan dia suka bolak-balik ya. Sampai besoknya si Mas Agung ini sengaja ngedatengin pojokan itu. Dan bener aja dong, ternyata emang ada beberapa orang yang ngumpul di pojokan deket toko kelontong itu. Dan salah satu orangnya sama persis nih ya, kayak yang dikasih tahu bapaknya, rada putih dan gempal dan dengan ciri-ciri khas lainnya. Langsung aja nih Mas Agung pulang dan telepon bapaknya. Pak, bener loh ada orang kayak gitu di pojokan deket toko kelontong. Ya persis apa kata bapak. Nah, tapi akhirnya di sini ya, Mas Agung ini tuh memilih mengikhlaskan motornya. Ya, sebenarnya Ami sih ya yang memilih mengikhlaskan motornya karena itu kan motornya Ami. Tapi karena Mas Agung ini notabene-nya tuh warga baru di lingkungan itu. Dia tuh pindah ke situ juga karena menikah gitu sama istrinya. Nah, pindah ke rumah baru ini. Daripada nanti dia tuh nuduh terus nggak punya bukti kan, nanti malah jadi masalah. Tapi ya antara bapak sama Mas Agung ini sebenarnya kayak ya yang penting udah tahu gitu kan siapa orangnya tuh yang kayak gitu gitu, jadi bisa jaga-jaga di kemudian hari. Dan kayak oh orang ini nih kan biasanya kita lebih kerasa penasarannya ya. Nah sama nih sebenarnya sama si bapak dan Mas Agung. Dan di sini ternyata selama bapak nelpon Mas Agung itu dan ngasih tahu tentang ciri-ciri pencuri motor itu, Om Haryo tuh dengerin gitu. Dan pas dikonfirmasi keberadaan ada orang yang sama persis ciri-cirinya kayak gitu, Om Haryo pun jadi tahu. Dan mulai nih si Om Haryo berpikir, wah hebat juga itu dukun, sakti juga sih Mbah Karso. Dari awal aja dia tuh udah tahu maksud kedatangan mereka kan. Dan tebakannya bener, masalah si pencuri motor itu. Om Haryo pun berpikir, mungkin Mbah Karso bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya. Entah apa maksud dan tujuan Om Haryo, akhirnya dia ini mau mendatangi rumah Mbah Karso. Kali ini ya untuk keperluannya sendiri. Karena waktu itu tuh kan jalannya berliku-liku dan si Om ini nggak hafal betul rutenya. Dia pun akhirnya mengajak Pak Mansur untuk balik lagi untuk nunjukin jalan ke arah rumah Mbah Karso ya. Tapi kunjungan si Om Haryo kali ini ke rumah Mbah Karso itu ditutupi nih sama Om Haryo. Jadi nggak ada nih satu orang pun yang tahu, bahkan orang-orang di rumah Ami, kecuali si Pak Mansur yang nganterin itu ya. Dan apa sih maksudnya Om Haryo ini mendatangi Mbah Karso?
Om Haryo pun beberapa kali nih datengin Mbah Karso, tapi nggak ada yang tahu juga tujuannya apa. Di sini sikap dan kelakuan Om Haryo nih jadi rada berbeda, tapi Ami juga nggak pernah cerita anehnya tuh kayak apa dan susah gitu gambarinnya. Sampai pada suatu hari ketika Ami papasan dengan Om Haryo di depan kamar mandi, tanpa ada angin, tanpa ada hujan atau apapun itu, Om Haryo yang sedang berdiri seketika tuh tumbang, blak. Ami yang kaget langsung guncang-guncang badannya si Om Haryo kan. Dan ketika dicek napasnya, udah nggak ada. Di saat itu juga Om Haryo ini meninggal. Innalillahi. Meninggal seketika, nggak jelas kenapa. Ami tentu tuh shock banget kan sama apa yang terjadi. Nggak ada tanda-tanda sedikit pun nih kalau Om Haryo ini sakit. Nggak ada tuh ya kelihatan Om Haryo ini megangin dadanya gitu. Kesakitan kayak misalnya orang serangan jantung kan. Biasanya kalau yang meninggal tiba-tiba, tapi ini tuh nggak ada, biasa banget gitu ya, tiba-tiba aja meninggal blak gitu. Dan pas banget pas lagi berdiri di depannya Ami, tumbang langsung meninggal seketika. Heboh dong itu si Ami ya. Om Haryo, om bangun, pak, bapak, ibu, Om Haryo, pak, Om Haryo nggak Om Haryo ini udah meninggal, pak, tolong. Gitu kan, si Ami ini jerit-jerit, dia tuh bener-bener takut banget gitu loh. Om Haryo pun sempet nih ya dibawa ke puskesmas terdekat, tapi ya Om Haryo dinyatakan sudah nggak ada. Tanpa ada sebab pastinya juga nih ya, alasan medisnya gitu. Si Om Haryo ini kenapa sampai meninggal. Ami yang terkejut dengan kejadian itu pun sempat trauma selama beberapa hari. Bayangin aja ya, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba omnya ini meninggal di depan matanya. Ami juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Om Haryo. Om Haryo ini kenapa? Dan setelah meninggalnya Om Haryo ini, jasad Om Haryo pun dikembalikan ke keluarganya yang berada di kota Y gitu. Tapi beberapa hari setelah meninggalnya itu, Ami mendengar dari tetangganya kalau Om Haryo ini ternyata beberapa kali datang ke rumah Mbah Dukun Karso itu. Tapi yang nggak ada yang tahu maksud dan tujuan Om Haryo ini ke sana tuh apa gitu. Malahan si Ami ini mendengar berita lebih mengejutkan dari ibunya sendiri tentang masa lalunya Mbah Karso, si dukun itu. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi sama Mbah Karso di masa lalu? Oke, kejadian ini tuh udah lama banget ya, dulu banget ketika Mbah Karso dan kakaknya yang bernama Mbah Kardi ini pas masih cukup muda. Mereka tuh belajar ilmu kebatinan, ilmu perdukunan. Nah, pokoknya mereka nih belajar jadi dukun gitu. Si kakak yang namanya Kardi ini aslinya tuh sakti banget, lebih sakti daripada si Mbah Karso. Makanya dia ini tuh bercita-cita bisa buka padepokan, semacam tempat buat orang-orang belajar ilmu kebatinan gitulah ya. Biar jadi hebat gitu kan, hebat dalam arti ya orang pintar yang kayak gitulah ya. Nah, untuk memiliki ilmu yang hebat ini ternyata nggak semudah itu. Karena perjanjian mereka sama makhluk yang tak kasat mata dan jahat, mereka ini harus menumbalkan sesuatu untuk terus naik tingkat. Awalnya sih tumbalnya tuh masih mudah gitu ya, bisa dicari ataupun dibeli. Contohnya kayak ayam hitam, kepala kambing, dan banyak-banyak ya banyak hal yang lain lah ya. Tapi makin lama kok makin susah ya, makin aneh-aneh dan lama-lama nggak logis juga. Pernah sampai suatu hari mereka berdua ini dikatakan harus menumbalkan seorang perempuan yang dijadikan istri muda. Jadi misalnya nih salah satu nikah lagi gitu ya, mau si kakaknya ataupun si adiknya. Nah, nanti istri barunya akan ditumbalkan ke iblis biar mereka tuh makin sakti. Sebenarnya keluarga mereka awalnya tuh setuju-setuju aja. Selama ini kan tumbalnya tuh masih bisa dicari gitu ya. Termasuk si istri Kardi dan istrinya Karso juga. Tapi mengetahui tumbal yang harus mereka lakukan kali ini tuh istrinya Kardi pun gak setuju. Bukannya cemburu ya, tapi dia ini ngerasa capek. Sampai kapan suaminya ini harus mencari tumbal-tumbal lagi. Si istri ini jadi nangis gitu kan, sedih sampai berhari-hari. Lihat istrinya yang terus menangis, Kardi pun gak tega. Dia juga mulai sadar, sampai kapan hidupnya itu hanya untuk mencari tumbal. Kardi ini pun muak juga. Di sini dia mau menyerah dengan ngomong ke adiknya. Karso, masa untuk mendirikan padepokan yang sukses ini kita harus cari tumbal terus? Kok ya tumbalnya nggak pernah cukup? Kurang terus. Capek aku lama-lama. Kalau kayak gini, aku aja yang jadi tumbalnya. Dan baru Mingkem ngomong seperti itu, Kardi pun tiba-tiba meninggal di hadapannya Karso. Dan kematiannya juga misterius, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada apa-apa.
persis sama kematiannya Om Haryo yang di depannya Ami. Entah ini kebetulan atau mungkinkah Om Haryo ini melakukan perjanjian untuk menyelesaikan permasalahannya dengan si Mbah Karso itu, atau jangan-jangan Om Haryo juga ditumbalkan untuk kesuksesan perdukunan si Mbah Karso. Yang nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa mastiin juga. Om Haryo ini ya meninggal karena apa? Tapi dari catatan medis, nggak ada sebab yang pasti yang menyebabkan si Om Haryo ini tewas seketika ya. Dan menurut Ami, Mbah Karso ini memang sudah terkenal sebagai seorang dukun yang sakti banget di sana. Makanya Nona juga sudah ubah semua nama tokoh yang terlibat di kejadian ini ya. Karena desanya itu masih ada. Dan Mbah Karso juga nih masih hidup ya. Bahkan mendengar kalau si Om Haryo sebelum meninggal itu sempat datang beberapa kali ke rumahnya Mbah Karso itu, bikin Ami ini jadi takut dan trauma banget. Bagaimana kalau Om Haryo ini menyebut-nyebut nama keluarganya Ami, termasuk si Ami kan? Atau ada hal lain yang bisa mengancam jiwa mereka, kita juga nggak pernah tahu. Nah, dari cerita ini kita belajar ya, berhati-hatilah dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Dan jangan sekali-sekali menyekutukan Tuhanmu ya. Apalagi melakukan perjanjian dengan iblis, karena mereka nih pasti akan meminta bayaran atas apa yang kita inginkan. Dan gak ada jalan cepat menuju kesuksesan ya selain berusaha. Oke, sekian pengalaman Ami tentang keanehan omnya setelah berkunjung ke dukun untuk meminta menyelesaikan masalah, tapi malah berujung maut. Gimana menurut kawan Nona cerita kali ini? Kamu percaya nggak kalau ada yang namanya tumbal ilmu dari ya pesugihan gitu ya? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kirim email ke nonagaunmalam@gmail.com kalau kamu punya pengalaman misteri atau horor ya. Bakal ada juga nih satu souvenir menarik dari Nona untuk kamu yang ceritanya terpilih. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk diceritakan. Bye! La la la